你是我们派禁地偷盗的，你的死期！哥，今日就是快住手！可以死了。就是他，老子厉害了！老子竟闯进这我的火山怎么会有生物存在？岩浆之中有一股强大的灵力，我说的实力丝毫不弱于元婴期。不，这巨型。 Halo sobat, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Putra Jiwa. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial anime Renegade Immortal episode 15. Oke, gak usah banyak kata-kata, langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. Di saat Wang Lin dicegat oleh leluhur kuil Dewa Perang dan ingin meminta darah esensi jiwa muridnya yang diambil oleh Wang Lin. Wang Lin tak mau mengambil risiko. Wang Lin langsung memberi darah esensi jiwa kepada leluhur kuil Dewa Perang. Setelah Wang Lin memberi darah esensi jiwa pada leluhur Dewa Perang yang bernama Feng Luan, Wang Lin langsung terbang hingga memastikan kalau leluhur kuil Dewa Perang tersebut tidak mengejarnya lagi. Wang Lin sempat merasa lega dengan keadaan itu, tapi tak selang lama tiba-tiba ada sekelompok murid yang menyerang Wang Lin dengan niat membunuh. Mereka dipimpin oleh seseorang yang bernama Li Qing dari Sekte Lohe yang berada di tahap akhir pembentukan fondasi dan sudah memasuki tahap formasi inti semu. Li Qing langsung menyerang Wang Lin dengan pedangnya. Karena mengira kalau Wang Lin adalah orang yang telah menyusup ke sektenya dan melakukan pencurian. Namun serangan itu masih dapat diblokir oleh Wang Lin. Tetapi Li Qing tidak membiarkan Wang Lin berbicara sepatah pun. Tepat ketika Li Qing akan menyerang Wang Lin dengan senjata pamungkasnya, tiba-tiba datanglah seorang gadis cantik terbang ke arah Li Qing dan meminta itu berhenti untuk menyerang Wang Lin. Gadis cantik itu bernama Li Muan, dan ia merupakan calon istri Wang Lin di masa depan. Li Muan berkata pada Li Qing kalau Wang Lin bukanlah orang yang menyusup ke sektenya. Setelah itu Li Qing meminta maaf pada Wang Lin karena telah salah faham pada Wang Lin. Li Qing langsung pergi bersama kelompoknya dan berkata suatu saat nanti dia akan bertemu lagi di kota lembah. Setelah itu Wang Lin mengeluarkan pecahan logam dan membantingnya dan keluarlah sesosok orang keluar dari tanah dan menghampiri Wang Lin dan memperkenalkan namanya yaitu Sun Yuqi dari Iblis Jahat. Sun Yuqi meminta Wang Lin untuk tidak marah karena ia tidak berniat untuk mengikuti Wang Lin. Tapi hanya bersembunyi dari kejaran Sekte Lohe karena Sun Yuqi tidak bisa mengalahkan Li Qing dan kelompoknya. Wang Lin mengabaikan Sun Yuqi lalu segera pergi dengan cepat. Tetapi Sun Yuqi masih tetap ngeyel untuk mengikuti Wang Lin sambil meminta maaf. Melihat Wang Lin terus mengabaikannya, Sun Yuqi mengajak Wang Lin pergi bersama ke lelang kota lembah. Karena ia memiliki kenalan yang banyak di kota lembah, maka Sun Yuqi bisa memberi Wang Lin beberapa wanita kondensasi Qi untuk digunakan sebagai tungku. Wang Lin sempat terkejut dengan kecepatan Sun Yuqi. Tetapi dia juga tergiur dengan tawaran Sun Yuqi, sehingga Wang Lin mau pergi bersama Sun Yuqi. Kemudian Wang Lin memperkenalkan namanya sebagai Mak Liang dari murid Dewa Perang yang langsung disambut oleh Sun Yuqi dengan membahas kecantikan Zhou Zihong. Tidak lama kemudian Sun Yuqi mengajak Wang Lin ke formasi teleportasi agar lebih cepat sampai ke kota lembah. Dalam perjalanan menuju tempat formasi teleportasi, akhirnya Wang Lin mengetahui niat jahatnya Sun Yuqi yang ingin menjadikan Wang Lin sebagai boneka untuk mengelabuhi Li Qing. Mengingat pemuda dari Sekte Lohe itu sangat menghargai Wang Lin. Di saat Wang Lin sudah sampai di Pegunungan Merapi, Sun Yuqi meminta Wang Lin menunggu sebentar, karena ia akan memanggil seniornya agar bisa melewati formasi teleportasi tanpa harus menggunakan batu roh. Tidak lama kemudian seorang pria parubaya tiba lalu Sun Yuqi mengatakan pada seniornya tersebut kalau Li Muan dan Li Qing memiliki kesan baik terhadap Wang Lin. Jadi sangat berguna jika Wang Lin dijadikan sebagai boneka mayat agar dapat mengelabui orang-orang dari Sekte Lohe. Dengan kekuatan di tahap formasi inti semu, pria ini sangat optimis bisa membunuh Wang Lin dengan mudah karena Wang Lin hanya berada di tahap penengah pembentukan fondasi. Kemudian pria tua itu merilis teknik api hantu tengkorak dengan kejam mengarah ke Wang Lin. Wang Lin tidak takut melihat serangan itu, dia juga langsung mengaktifkan kesadaran ilahi ekstrim lalu menghancurkan serangan api tengkorak dan membunuh pria tua itu. Kemudian menyuruh iblis Suligo melahapnya. Sun Yuqi merasa ketakutan saat melihat Wang Lin dapat membunuh seniornya dengan mudah.
Bahkan hanya dengan satu kata, lalu Sun Yukei kabur dalam tanah dengan cepat. Wang Lin segera mengejar Sun Yukei karena alasan ia membiarkannya Sun Yukei tetap hidup adalah untuk mendapatkan teknik kecepatan yang Sun Yukei miliki. Saking ketakutannya karena dikejar Wang Lin, Sun Yukei tanpa sadar terus mengali tanah hingga ke Gunung Merapi yang dipenuhi dengan lava panas. Untung saja dia sigap mengeluarkan pedang terbangnya. Jadi dia tidak terjatuh ke dalam kolam magma. Berkat kesadaran ilahinya Wang Lin dapat menyusul Sun Yukei yang saat ini telah berhenti di atas kolam lava. Karena ketakutan akhirnya Sun Yukei memilih untuk bunuh diri dengan terjun ke kolam lava. Tetapi Wang Lin dengan cepat berhasil mengambil tas penyimpanan Sun Yukei lalu segera pergi dari tempat tersebut. Langkah Wang Lin segera berhenti ketika merasakan hawa panas di terowongan yang dilewatinya. Ternyata muncullah monster api bermata segitiga yang mengelilingi Wang Lin. Wang Lin segera menyerang monster api itu dengan kesadaran ilahi ekstrim. Tetapi monster api tersebut tidak terkena efeknya sama sekali hingga membuat Wang Lin tidak habis pikir. Monster api itu langsung menyerang Wang Lin dengan mengeluarkan raungan yang mengakibatkan sebuah tanah menyelimuti Wang Lin dan mengurungnya ke dalam bola tanah. Kemudian monster api membawa bola tanah tersebut kembali ke markasnya. Kesadaran ilahi Wang Lin menembus bola tanah sehingga dia dapat melihat segala sesuatu yang ada di depannya. Wang Lin melihat ada banyak bola tanah yang melayang di atas kolam lava dan di setiap bola tanah itu ada seekor monster api yang duduk di atasnya. Tidak lama kemudian Wang Lin melihat sekumpulan monster api yang ukurannya lebih besar muncul dari dalam lava. Di sini Wang Lin merasakan kekuatan monster raksasa api tersebut. Setidaknya berada pada tahap jiwa baru lahir, monster api itu mengeluarkan bola api yang langsung melahap para kultivator yang berada di dalam bola tanah satu persatu. Ketika bola api itu memasuki bola tanah, tiba-tiba mutiara penentang surga bergetar hebat saat keluar dari tubuh Wang Lin. Sehingga membuat Wang Lin terkejut dengan apa yang telah terjadi karena mutiara penentang surga bertindak di luar kendali Wang Lin. Kemudian mutiara penentang surga menyerap bola api tersebut hingga pola daun yang sebelumnya di atas mutiara penentang surga berubah menjadi 10 bola api. Wang Lin sangat terkejut melihat itu karena munculnya 10 api menandakan mutiara penentang surga telah menyelesaikan elemen apinya. Wang Lin yang masih berada di dalam bola tanah langsung mengaktifkan teknik gaya tarik-menarik untuk kabur dari pengejaran monster api yang saat ini diliputi kemarahan terhadap Wang Lin. Karena telah melahap bola api milik mereka, ribuan monster api terus menyemburkan api dengan kejam menghancurkan bola tanah Wang Lin. Tetapi Wang Lin melindungi tubuhnya dengan kesadaran ilahi ekstrim sehingga dia bisa keluar dari bola tanah dan melarikan diri monster tersebut. Sekelompok monster api berhenti di mulut gunung berapi, mereka hanya bisa menatap dingin dan dipenuhi niat membunuh ke arah Wang Lin. Wang Lin merasa ngeri melihat keganasan monster api tersebut dan terlebih lagi kesadaran ekstrimnya tidak berpengaruh pada monster api. Wang Lin langsung bergegas pergi jauh dan ingin cepat mendapatkan peta, agar segera pergi dari negara Hoven dan gak akan pernah kembali lagi. Nah sampai di sini dulu bocoran Renegade Immortal episode 15-nya dan saya mengucapkan banyak terima kasih, semoga video ini bisa menghibur dan sampai jumpa. 王造陵历来势汹汹，火山甲骨封印，容师祖带弟子将所属女子跟我组织恻隐魔兽，杀一人，欲练本功，需每日气血一道。来者何人？王林，速速报上名来！是你的真名？参见前辈。王林。